Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Ismawati dari kelas 6A PGSD. NIM saya 18862066043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas yang berjudul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Poin A, latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 atau 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang, pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung lebih rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang Globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Selanjutnya, poin B, identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya, 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan guru. Pendayagunaan sumber daya belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya ada poin C, pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya ada poin D, perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search.
Selanjutnya ada poin 3, tujuan penelitian. Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada poin F, manfaat penelitian. 1. Teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Yang kedua, praktis. Bagi siswa, menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Bagi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Selanjutnya ada Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. A. Landasan teori. 1. Tinjauan hasil belajar PKN. Poin A. Belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Senada dengan pendapat Hamalik 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada poin B, hasil belajar. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian, hasil belajar digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai atau dikuasai oleh siswa setelah mereka menempuh pengalaman belajarnya atau proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono 2013, juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi, belajar, dan tindak mengajar. Selanjutnya ada poin C, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Oleh sebab itu, warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara. Poin D, globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatu warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Selanjutnya nomor 3, karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, diantaranya adalah perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Selanjutnya, poin B, penelitian yang relevan. Penelitian Ipung Purnamasari UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta IP. Yang kedua, penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegarejo, Magelang. Selanjutnya ada poin C, kerangka berpikir. Ada kondisi saat ini, tindakan, dan tujuan atau hasil. Kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar belum optimal, rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan meliputi penerapan metode pembelajaran information search, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuan atau hasil belajar siswa meningkat. Selanjutnya poin D, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Kemis dan MC Tagarat yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Selanjutnya, poin B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi. Poin C, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Selanjutnya, poin D, instrumen penelitian 1, hasil belajar PKN. A. Definisi konseptual. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern dan faktor ekstern. Poin B, definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. Poin 2, metode information search. A. Definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Poin B, definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search
yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Selanjutnya ada poin E, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM di sekolah, yaitu 75. Dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Selanjutnya ada poin F, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut. 1. Tes. 2. Observasi. 3. Dokumentasi. 4. Catatan lapangan. Selanjutnya ada poin G, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, memilih data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna, sajian deskriptif, narasi, visual gambar, dan tabel dengan alur sajian yang sistematis dan logis, penyimpulan dari hasil yang disajikan, dampak penelitian tindakan, dan efektivitasnya. Poin H, keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan data. Sugiono tahun 2015, trimulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trimulasi sumber, trimulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Selanjutnya ada poin I, desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdapat 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. 1. Siklus pertama. A. Rencana. Rencana pelaksanaan PTK. 1. Menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Kedua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar SK atau KD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. 4. Mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. 6. Menganalisis sebagai alternatif pembacaan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan lembar kerja siswa atau LKS. 8. Mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Yang ke-9, menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Selanjutnya ada poin B, tindakan. Pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Poin C, observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenal siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak? Poin D, refleksi.
Pada komponen ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan penyusunan RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Selanjutnya, poin kedua, siklus kedua. Setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama. A. Rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Poin B. Tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Selanjutnya poin C. Observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Poin D. Refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dengan membuat RPP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.